Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rizka, NIM saya 23020138. Saya di kelas HKI 2, Fakultas Syariah dan Hukum, mata kuliah Hukum Acara Pidana yang diampu oleh Bapak Antoni SHMH. Izin Bapak, soal nomor 1, menjelaskan apa itu asas equality before the law dan asas presumption of innocence serta berikan contohnya masing-masing. Asas equality before the law, asas ini menyatakan bahwa semua orang memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Tanpa diskriminasi atau perlakuan khusus, setiap orang memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan sama dari sistem hukum. Contohnya, seorang pejabat tinggi negara dan seorang warga bisa diperlakukan sama dalam proses persidangan tanpa ada perlakuan khusus atau diskriminasi. Kemudian yang kedua yaitu asas presumption of innocence. Asas ini menyatakan bahwa seseorang dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah melalui proses persidangan yang adil dan sah. Beban pembuktian berada pada pihak penuntut. Contohnya, seorang tersangka pencurian dianggap tidak bersalah sampai jaksa dapat membuktikan bahwa ia benar-benar melakukan pencurian melalui bukti-bukti yang sah dan valid. Soal nomor 2, jelaskan apa itu hukum banding dan kasasi, mengapa banding dan kasasi dilakukan. Banding yaitu upaya hukum. Banding adalah proses meminta pemeriksaan ulang putusan pengadilan oleh pengadilan yang lebih tinggi. Banding dilakukan untuk memperbaiki kesalahan putusan pengadilan dan memastikan keadilan. Kasasi yaitu upaya hukum. Kasasi adalah proses meminta pemeriksaan putusan pengadilan oleh Mahkamah Agung. Kasasi dilakukan untuk memastikan bahwa putusan pengadilan sesuai dengan hukum dan keadilan. Banding dan kasasi dilakukan untuk memperbaiki kesalahan putusan pengadilan dan memastikan keadilan. Kedua upaya hukum ini memungkinkan pihak yang tidak pas dengan putusan pengadilan untuk meminta pemeriksaan ulang dan memperbaiki kesalahan putusan. Soal nomor 3, jelaskan apa itu kewenangan pengadilan untuk mengadili. Jelaskan penegak hukum oleh hakim serta yang dimaksud kemerdekaan hakim. Untuk mengadili itu, pengadilan memiliki kewenangan untuk mengadili perkara berdasarkan hukum yang berlaku. Pengadilan harus memastikan bahwa proses persidangan dilakukan secara adil dan objektif. Pengakuan hukum oleh hakim itu, hakim harus menerapkan hukum secara adil dan objektif dalam proses persidangan. Hakim harus memastikan bahwa putusan pengadilan sesuai dengan hukum dan keadilan. Kemerdekaan hakim. Hakim memiliki kebebasan untuk membuat putusan berdasarkan hati nurani dan hukum tanpa tekanan atau pengaruh dari pihak lain. Kemerdekaan hakim sangat penting untuk memastikan bahwa putusan pengadilan adil dan objektif. Soal nomor 4, jelaskan perbedaan rule of law dan restat. Rule of law yaitu konsep rule of law menyatakan bahwa hukum tertinggi dan semua orang tunduk pada hukum. Rule of law bertujuan untuk melindungi hak-hak individu dan memastikan bahwa pemerintah tidak menyalahgunakan kekuasaannya. Restat, konsep restat menyatakan bahwa negara didasarkan pada hukum dan semua tindakan negara memiliki dasar hukum yang jelas. Restat bertujuan untuk memastikan bahwa negara bertindak secara sah dan adil. Perbedaan antara rule of